Terus berusaha. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun sudah terlewat. Waktu terus berlalu, kehidupan terus berjalan. Namun tidak membuat Lexa dan Alex menyerah. Untuk mencari adik kesayangan mereka, meski dengan sedikit petunjuk, mereka tetap saja berusaha. Sekecil apapun kemungkinan itu, mereka akan tetap percaya bahwa adik cantik, adik kesayangan si kembar dan kesayangan semua keluarga Deluxis masih hidup. Mereka percaya itu. Pria memandang sendu foto yang berada di tangannya, foto si kembar dan Al sewaktu masih kecil. Hari ini adalah hari di mana Al kecelakaan dan hilang, sedangkan 1 minggu lalu adalah ulang tahun ketiganya yang akan digelar secara bersamaan. Iya, setiap saat mereka akan pergi ke tempat di mana kecelakaan itu terjadi. Setelahnya, keluarga Deluxis pergi ke panti asuhan yang didirikan Lexa sendiri, dibantu Prea, Peli, dan Rea. Seminggu setelahnya mereka akan merayakan ulang tahun si kembar dan Al secara bersamaan. Mom, iya sayang, hari ini jadikan ke sana. Prea yang mengerti maksud Lexa mengangguk pasti. Apa kalian sudah siap? Tanya Alexo yang tiba-tiba muncul. Lexa tidak menjawab, dia hanya diam. Sejak hari itu hubungan Alexo dan Lexa sedikit merenggang. Mereka akan berbicara jika saling membutuhkan dan itu pun singkat. Kita sudah siap sayang, semuanya sudah berada di luar. Pria angkat bicara, sudah berulang kali Pria memberi pengertian pada Lexa namun tetap saja keras kepala yang pada akhirnya Alexo pasrah dengan sikap Lexa. Mereka bertiga keluar dari mansion, semua keluarga sudah menunggu. Tentu saja mereka semua mengerti dengan keadaan mansion selama ini. Kenapa begitu lama? Kalian pikir semua yang di sini patung? Kaki ini sudah capek menunggu. Peli berusaha mencairkan suasana yang sangat dingin dari keempat orang yang berada di dekatnya. Tante, jangan seperti kuntilanak yang punggungnya bolong. Celutuk Lexa, kata-katanya sedikit tidak masuk akal. Apa hubungannya coba? Kesal Peli, tanduk merah seakan mulai keluar dari atas kepalanya. Banyak, tapi sayang meskipun Lexa menjelaskannya, Tante tidak akan mengerti, jadi dengarkan dan diam. Lexa langsung masuk ke dalam mobil tanpa mendengar apa yang akan dikatakan oleh tantenya. Semua orang hanya geleng kepala, kemudian mereka masuk ke dalam mobil masing-masing. Mereka berangkat dengan penjagaan yang ketat. Adek cantik, kakak yakin kamu masih hidup. Batin Lexa memandang hamparan hutan dengan sendu. Kakak berdoa semoga kamu segera kembali dan kita bisa berkumpul kembali. Batinnya lagi, air matanya luruh begitu saja. Semua orang menangis dalam diamnya kecuali Lexa yang sudah sesegukan. Alex yang tahu langsung memeluk erat saudari kembarnya menyalurkan ketenangannya. Meski sedih, dia tidak ingin menunjukkannya di depan Lexa. Lexa pulang sendiri meninggalkan keluarganya yang masih berada di panti, kecuali Alex yang selalu menemani adiknya. Anak muda yang beranjak dewasa itu tidak akan meninggalkan Lexa sendirian jika itu bukan urusan yang sangat penting. Kembalilah ke kantor, Kak. Jangan terus mengikuti. Lexa bukan anak kecil lagi, kita sudah umur 25 tahun sekarang. Kamu tetap adik kecil kakak, singkat Alex. Terserah, pokoknya hari ini Lexa tidak mau diganggu. Lexa meninggalkan Alex menuju ruang rahasia, namanya juga sama-sama keras kepala. Alex tidak mengindahkan ucapan adiknya dan malah mengikuti alias mengekor Lexa hingga sampai dalam ruang rahasia milik Lexa. Lexa tahu kakaknya itu akan mengikutinya, semakin posesif, dan sampai sekarang kakaknya itu tidak memiliki teman satu orang pun, karena sepanjang hari jika tidak sibuk dia akan mengikuti Lexa kemanapun. Lexa duduk tepat di depan layar komputer, jari-jarinya mengetikkan sesuatu dengan cepat, hingga muncul layar proyeksi dan gambar-gambar sebuah desa di seluruh Indonesia. Alex diam memperhatikan, dia mengerti pasti adiknya ini sedang mencari keberadaan adik cantik. Berapa banyak kampung yang sudah kamu lihat dan kamu selidiki? Sangat banyak, ini hampir 80% sudah.
Lexa selidiki baik lewat anak buah kita yang sudah tersebar dan juga lewat CCTV, serta alat-alat yang Lexa buat sendiri. Tapi sepertinya alat yang digunakan adik cantik rusak atau disengaja disembunyikan di suatu tempat agar tidak ada yang bisa melacaknya. Kita harus lebih berusaha lagi. Kakak akan bantu semampunya. Keduanya larut dalam obrolan, rencana dan jadwal masing-masing karena si kembar mengambil jurusan yang berbeda. Alex mengambil jurusan bisnis sekaligus IT, sedangkan Lexa dia mengambil jurusan desain, bisnis dan IT untuk memperdalam lagi pengetahuan tentang komputer. Tahun ini mereka sudah lulus S2 secara bersamaan karena kejeniusannya, namun seperti di awal, mereka menyembunyikan dari semua orang kampus identitas sebenarnya. Di sebuah desa, seorang gadis remaja beranjak dewasa itu dengan riang membantu para warga. Sifatnya yang humble dan mudah berbaur dengan warga membuatnya dia disukai. Dia disebut gadis jenius serba bisa. Ibu, senyumnya selalu mengembang, sangat pandai menyembunyikan kesedihannya. Sudah bangun? Maaf bu, kesiangan tapi tadi pagi Lili bangun kok bu buat bantuin warga di ladang. Terus habis itu tidur lagi kan? Serga ibunya sambil menggelengkan kepalanya pelan. Maaf bu, tidak sengaja. Sudah, sekarang mandi setelah itu makan. Selesai makan nanti bantuin ibu. Bu, bentar boleh cerita tidak? Tadi malam Lili mimpi aneh. Masa Lili memanggil seseorang dengan sebutan Ata? Apa Lili punya kakak tapi dibuang sama bapak ya bu? Hus, sembarangan. Kamu itu anak satu-satunya ibu dan bapak, jadi jangan berpikir yang aneh-aneh. Sekarang mandi sebelum benar-benar kesiangan. Bukan kesorean. Berusaha tenang menghadapi Lili yang kepintarannya melebihi remaja lainnya. Siapa tahu kan bu, bapak punya anak lain selain aku. Kami memang tidak bisa memiliki anak karena ibu dan bapak sudah divonis oleh dokter. Tapi bagaimana kami akan memberitahukan padamu bahwa kamu bukanlah anak kami yang sebenarnya? Batin ibu itu dia begitu sayang pada Lili dan sudah menganggapnya seperti anak sendiri saat pertama kali bertemu dan menolongnya ketika kecil dulu. Lili? Iya Lili mandi sekarang. Ma? Lili berlari setelah mencium pipi ibunya yang tengah kesal dibuat Lili. Seperti apa kedua orang tuanya, kenapa dia mempunyai sifat seperti itu? Gumamnya pelan sambil memijit pelipisnya pelan.